Peresmian Masjid 99 Kuba Asmaul Husna Ahad 20 Agustus 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang kami cintai, yang kami banggakan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta Ibu. Yang sama saya hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang sama saya hormati Bapak Rektor atau yang mewakili, Bapak Ibu Rektor atau yang mewakili. Yang sama saya hormati Bapak Bupati Wajo dan Bupati Takalar yang sempat hadir serta para bupati yang mengikuti, Bupati Wali Kota yang mengikuti acara ini secara virtual. Yang sama saya hormati Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia. Yang sama saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia atau yang mewakili organisasi kepemudaan serta Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izinkankah saya melaporkan kepada Bapak Gubernur pada pagi hari ini berkaitan dengan pembangunan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna. Izin Pak Gubernur, karena kadang dibalik-balik namanya ini. Kadang ada yang mengatakan 99 Kubah, ada yang mengatakan Kubah 99. Jadi pada hari ini kita luruskan bahwa nama masjid ini adalah Kubah 99 Asmaul Husna. Izin Pak Gubernur. Selanjutnya izinkan saya Pak Gubernur bahwa pada pagi hari ini di samping kiri podium, samping kanan saya berdiri Masjid 99 Kubah yang Kubah 99, maaf. Termasuk saya yang menyebut yang harus saya perbaiki. Maaf, Kubah 99 ini sebagaimana kita ketahui, saya laporkan kepada Bapak Gubernur dimulai pada tahun 2016 dengan desain yang diberikan atau dibuat oleh Gubernur Jawa Barat saat ini Pak Ridwan Kamil, dan insya Allah nanti ada semacam kesaksian beliau terkait dengan desain ini. Kemudian desain tersebut dituangkan dalam bentuk DED teknis oleh Pak Dr. Mursyid yang hadir pada hari ini di belakang Pak Gubernur Tabe. Itu didetailkan dalam bentuk DED, pemikiran-pemikiran desain oleh Pak Ridwan Kamil, dan alhamdulillah berdirilah yang disebut Masjid 99 Kubah 99 pada hari ini. Maaf sudah dua kali saya harus merubah ini. Selanjutnya izinkan saya Pak Gubernur, Kubah 99 ini saya terima desainnya itu dari Pak Andi Bakti, Kepala Dinas Tarkim pada saat itu. Berdiri dulu Pak Andi Bakti. Ya. Setelah jadi desain, barulah Kubah 99 ini kami implementasikan dalam bentuk konstruksi. Jadi ada sekitar 2 tahun, 2018 Kubah 99 ini mulai dibangun. Luas keseluruhan lahan yang ada di masjid ini sekitar 2 hektar. Kemudian luas bawah basement ini sekitar 10.000, sekitar 1 hektar. Total kapasitas masjid ini sekitar 13.000 dengan rincian sekitar 3.800 untuk pria, kemudian 1.000 lebih untuk mezanin wanita. Kemudian yang melingkari gedung masjid ini adalah disebut dengan pelataran suci, itu berkapasitas sekitar 8.000 jemaah. Kemudian bangunan struktur dari Masjid Kubah 99 ini ditopang oleh 40 pancang yang berukuran 50 cm
dengan rata-rata kedalaman sekitar 10 meter. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa Masjid Kubah 99 ini 30% adalah merupakan tanah yang dulunya merupakan tanah tumbuh di tempat ini, dan 70% adalah merupakan laut dengan rata-rata kedalaman sekitar 1 sampai 3 meter. Jadi 70% dari areal yang ada di sini, terutama yang saya katakan 2 hektar tadi itu merupakan laut. Kemudian ingin saya sampaikan pula kepada Bapak Gubernur bahwa masjid ini mempunyai sekitar 42 toilet baik pria maupun wanita, kemudian 142 titik keran untuk wudhu. Kapasitas untuk parkir pada tempat ini itu sekitar 230 mobil dengan rincian sekitar 75 mobil di basement, kemudian sekitar 100 lebih berada di sekitar masjid ini. Bapak Gubernur yang saya hormati, izinkan pula saya menyampaikan bahwa pembangunan masjid ini sudah juga menerima beberapa bantuan, terutama dalam mengoperasikan masjid ini supaya dia tetap bisa kelihatan indah, kemudian bersih. Ingin kami laporkan Pak Gubernur bahwa beberapa waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, pihak Bank Sulsel melalui dana CSR menyumbangkan 2 shredder cleaner atau mesin pembersih yang ditumpangi, sebab saya percaya setengah mati Pak Gubernur, kalau bukan mesin maka pihak Bank Sulsel menyumbangkan 2 mesin sehingga petugas hanya duduk di atas, dibersihkan dan dipel dengan mesin. Itu sekedar gambaran struktur yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, masjid ini bisa jadi ada 3 periode dari Bapak Gubernur 2016 yang melanjutkan setelah 2 tahun mendekati 2 tahun bahwa masjid ini harus diselesaikan adalah Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Beliau mendorong kami waktu saya di Bapeda bahwa tidak boleh mangkrak, tidak boleh berhenti, dan ini juga sudah melewati tahapan-tahapan penilaian daripada ahli konstruksi terkait dengan bagaimana sebenarnya konstruksi ini terkait kekuatan dan sebagainya, dan alhamdulillah tidak ada masalah. Dan Pak Gubernur menaruh begitu perhatian besar terhadap masjid ini, dan kita ketahui bahwa bukan hanya Masjid 99 Kubah Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Kubah 99 Andi Sudirman Sulaiman bangun, tetapi begitu banyak masjid yang sudah terbangun semasa jabatan beliau, dan kita doakan hal tersebut menjadi ibadah dan amalan jariah beliau di hari kelak. Pak Gubernur, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam mewujudkan dan menyelesaikan pembangunan masjid ini. Dan sekarang Masjid Kubah 99, hampir salah lagi, merupakan ikon Sulawesi Selatan dan merupakan ikon di Indonesia Timur. Bahwa tepuk tangan begitu dulu ya. Bahwa masjid ini mempunyai desain futuristik dan modern, dan salah satu desain bangunan terunik 10 di Indonesia. Dan itu sudah diakui, dan alhamdulillah kita lihat kalau sore tempat ini penuh untuk berfoto-foto di tempat ini. Saya kira itu Pak Gubernur yang ingin saya laporkan kepada Bapak, dan mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberi arahan kepada kami semua dan berkenan untuk menandatangani prasasti dan sekaligus meresmikan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor T2/1236 garing angka Romawi 8 garing tahun 2023 tentang penetapan pengurus Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2023 hingga 2033. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Sulawesi Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pengurus Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2023 hingga 2033 dengan susunan sebagai berikut. Pembina Gubernur Sulawesi Selatan, Dewan Penasehat 1. Andi Sudirman Sulaiman, 2. Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abduh Safa MA, 3. Profesor Ambo Ase, 4. Zulkarnain M. Sunusi, 5. Dr. Iqbal Gunawan LC.MA. Pengurus Harian, Ketua 1. Iqbal Najamuddin SE, Wakil Ketua Mufassir Arif LC.MA, Sekretaris Erwin Soding SEMM, Bendahara Asandi Eka Diatma Rifai SIP. Bidang-bidang 1. Ketua Bidang Humas Andi Winarno Eka Putra SSTP MH beserta anggota. Kedua, Ketua Bidang Dakwah Pendidikan dan Ibadah Muhammad Lut Perkasa Fahmi SSTP MM beserta anggota. Ketiga, Ketua Bidang Kesekretariatan Insinyur Andi Ihsan STMM beserta anggota. Keempat, Ketua Bidang Muslimah Dr. Gigi Wiwik El Nangti Wijaya SPKGA beserta anggota. Kelima, Ketua Bidang Sosial, Siswaf dan Keumatan Dr. Andes Haji Andi Irawan Bintang MT beserta anggota. Keenam, Ketua Bidang Pengembangan, Pemeliharaan Masjid dan Prasarana Insinyur Haji Imran Jausi MPD beserta anggota. Ketujuh, Ketua Bidang Usaha dan Kerjasama Junaidi B. Esos MAH beserta anggota. Kedelapan, Ketua Bidang Hukum dan Sistem Pengawasan Internal Pemeliharaan Masjid dan Prasarana Marwan Mansur SHMH beserta anggota. Kedua dan seterusnya. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Dewan Penasehat dan Pengurus Harian diberikan kendaraan operasional roda 4 masing-masing 1 unit. Keempat, biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Kelima, pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 739 garing angka Romawi 3 garing tahun 2022 tentang penetapan pengurus Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2022 hingga 2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 16 Agustus 2023, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman cap ditandatangani. Tembusan 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, 2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta, 3 sampai dengan 4 selesai. Mohon berkenan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, disilakan mengambil tempat. Pengukuhan pengurus Masjid Kubah 99 Asmaul Husna periode tahun 2023 tahun 2033 oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Ahad tanggal 20 Agustus tahun 2023
saya Gubernur Sulawesi Selatan dengan ini secara resmi mengukuhkan kepada saudara-saudara yang namanya tercantum pada keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1236 garing angka Romawi 8 garing tahun 2023 sebagai pengurus Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2023-2033. Saya percaya bahwa saudara-saudari dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan serta keberhasilan dalam usaha perjuangan dalam mensiarkan agama Islam di bumi pertiwi. Selamat kepada salama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita mendengarkan bersama sambutan dan arahan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus meresmikan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna yang akan ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kepada yang terhormat Bapak Andi Sudirman Sulaiman, dengan hormat disilakan. Panas. Pagi-pagi enggak, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama-tama kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Kemudian kita hormati, kita banggakan Alina Tomalebita, Bapak Prof. Najamuddin, ada Ketua MUI Sulawesi Selatan. Yang kita hormati, kita banggakan para anggota Forkopimda Provinsi Selatan yang mewakili Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, mewakili jajaran unsur TNI, Polri, dan juga Kejaksaan. Tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selatan bersama Ibu. Kemudian hadir tentu para pimpinan Bank Indonesia, Sekretaris MUI, Bapak Prof. Muammar Bakri. Lupa tadi panitianya Profnya. Kemudian Direktur Utama Bank Sosial Bar dan Direktur Operasional. Kemudian tentu yang saya hormati hadir di tempat ini yang kita banggakan bersama Bapak Bupati Wajo, Bapak Dr. Amran, dan juga bersama Ibu. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Bupati Takalar bersama Ibu. Mana Bapak Bupatinya? Sembunyi. Kemarin dibully terus di Kalimantan Timur. Katanya yang begini yang selalu cari tambahan. Bersama Ibu, tentu hadir di tempat ini istri saya tercinta, Ibu Naomi Oktarina, bersama anak-anak saya. Kemudian tentu yang saya hormati, saya banggakan para pejabat pimpinan tinggi Pratama, lingkup Pemprov Sulsel, para kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan juga staf ahli, para rektor perguruan tinggi negeri atau yang mewakili, para direktur rumah sakit, dan juga hadirin sekalian, para jemaah Masjid Kubah 99 Asmaul Husna. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma'bad. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah hadir di tempat ini untuk meresmikan seresmi-resminya Masjid Kubah 99 Asmaul Husna. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan dapat berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dapat berhujjah di hadapan Allah kelak. Amin.
Hari juga di tempat ini yang juga Ketua Muhammadiyah, Bapak Prof. Ambuase, ini tetangga saya. Kemudian satu jemaah dan juga sekaligus di Daulat ini perintah gubernur sudah sebagai pembina masjid ini juga. Kami cuma mengambil beberapa unsur saja. Kenapa? Karena dibatasi oleh masjid ini adalah masjid pemerintah. Sehingga yang harus dominan adalah dari ASN. Masjid ini pertama saya ingin sampaikan memang punya standar tinggi. Tadi waktu pengajian di dalam saya sengaja tidak naik Pak Prof. Kenapa? Karena maklumat gubernur sudah ada di dalam, harus hafal 3 juz dulu baru naik. Saya mungkin sudah 2,999. Kenapa? Karena saya menginginkan ada masjid satu di mana kalau senut-senut pikir tentang pemerintahan, tentang apa segala macam, ke sini Miki. Di sini bebas, tidak boleh naik karena ada afiliasi. Bahkan saya pun membatasi untuk naik ke atas, kecuali pas pengumuman mau lebaran kapan. Itu pun saya batasi. Saya naik ke sini, mimbarnya mungkin baru 3 kali sepanjang menjadi gubernur dan wakil gubernur. Jadi kalau mau hafal, menaik, hafal dulu 3 juz. Saya mau kasih naik sebenarnya jadi 10 juz, cuma terlalu tinggi katanya, banyak protes. Kenapa? Syarat mutlak itu supaya betul-betul dia, katanya ada Imam Syafi'i dulu lewat ke pasar. Waktu lewat ke pasar, hafalannya banyak. Begitu sampai sana, lihat sedikit, banyak hafalan yang hilang. Jadi menjaga hafalannya, sampai saya pernah lihat itu, ada orang saya ceramai, pidato saya, dia tunduk. Kenapa tunduk terus dia itu? Takut katanya hafalannya tinggi, lagi menghafal Pak. Ini yang kita ini hafalannya tidak tahu berapa. Apanya mau ditakutkan hilang? Nah, tidak ada yang bisa hilang. Maka dari itu tempat ini kami menginginkan kepada semua, kita sama-sama. Bahwa tempat ini kita menjaga steril dari kepentingan politik, kepentingan golongan kelompok. Murni adalah pelayanan masyarakat untuk ibadah, untuk sholat. Ada yang pernah mau datang sini sholat, rombongan. Dia mau iktikaf, saya bilang saya terima semua iktikaf orang. Tapi tidak untuk iktikaf yang ada kepentingannya. Maka saya tolak. Saya tegas saja tolak. Kenapa? Nanti banyak orang ke sini akhirnya masjid ini tidak ditahu lagi fungsinya apa. Maka kita kembalikan kepada marwahnya. Apalagi ini musim perpolitikan kencang. Kami mohon dengan sangat, kita harus punya simbol ikon di Sulawesi Selatan di mana semuanya bergabung, kita mau di tempat ini. Tidak ada saling membelakangi. Sehingga yang dikedepankan adalah yang tidak menjadi pembedaan. Yang dikedepankan kegiatan-kegiatannya nanti di sini kami ingin adalah kegiatan yang tidak terpecah belah. Dan pengurus-pengurus tadi sudah dilantik, harapan saya sudah pasti kalau di Makassar minimal 5 kali sholat di sini. Nah, hati-hati, sengaja tadi disebut itu. Iya, jangan kemudian ditompi pengurus hanya datang pas hari lebaran saja. Ya, enggak boleh. Itu konsekuensi daripada pengurus. Kalau perlu satu kubahnya di sini, satu orang yang jagai. Baru belum piajan sudah ada di situ di kubah. Apa Pak, ku jagai satu kubahnya ini. Jangan sampai lari. Nah, jadi inilah fungsi. Kalau ada yang mau mengajukan lagi enggak apa-apa, bikin dulu pernyataan bahwa saya siap, termasuk salat lailnya kalau malam di sini saya. Ya, dan kemudian tidak bawa warna-warni boleh, tapi kalau sudah masuk sini warna putih semua. Kalau mau masuk sini warna putih, dalam kata arti katanya sudah warna putih semua. Kalau sudah masuk sini, sama masjid kantor gubernur juga begitu. Kami ingin semuanya bahasa-bahasa yang mengacu dan mengarahkan tidak boleh dibahasakan di sini. Mengacu, mengarahkan dan teridentifikasi dan sebagainya tidak boleh. Apalagi terindikasi makar teroris. Jangan sekali dekat dengan sini. Kalau untuk deradikalisasi boleh ke sini. Untuk rujuk kepada NKRI boleh. Kemudian yang paling penting juga saya sampaikan, pembangunan ini sebagai tanda bahwa simbol Sulawesi Selatan, pimpinan boleh berganti, gubernur ini
saya sampaikan tadi Pak Ridwan Kamil memberikan sambutan. Sebenarnya beliau mau sekali ke sini. Cuma karena waktu agak berat, mepet. Beliau mintanya 28. Cuma kita punya acara kegiatan PRS 28 tidak bisa bergeser juga. Akhirnya kami laksanakan di tanggal 20. Kenapa mepet-mepet? Ini sudah 2 kali tunda. Pak Kadis PSDA-nya saya minta kemarin tunda lagi 1 kali. Sudah 2 kali tunda Pak, jangan tunda lagi. Ayo sudah, laksanakan saja. Terpaksa saya dari Kalimantan ke sini malam-malam. Tapi itulah semangatnya, saya apresiasi. Sudah qadarullah yang memulai, Pak Andi Darmawan Bintang juga yang memulai ini pembangunan. Bersama Pak Andi Bakti. Kemudian dia juga yang menutup kembali untuk peresmiannya. Sudah pindah mutasi kemana-mana, tapi kembali sini. Dan tentu ada Ibu Andi Ina juga selalu mensupport anggaran. Terima kasih banyak Bu Andi Ina. Kami tentu sama-sama kita semuanya, anggota DPRD, Komisi B, kalau tidak salah, D, yang selalu mensupport kita dalam pembangunan ini. Jadi, ini sebagai contoh. Saya tadi bisi-bisi dengan Pak Aspers. Beliau menjelaskan ke saya ada bangunan di Lampung yang dibangun untuk tempat terintegrasi kantoran. Ada kantor TNI-nya, Polri-nya ada, Pemda-nya ada. Begitu mulai, sudah 3 kali berganti gubernur, tidak pernah lanjut. Ya. Kalau di sini, ini sudah 3 kali juga, sudah 3 gubernur. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa pernah mangkrak 3 tahun, tapi saya selesaikan. Saya bilang, kalau saya tidak dapat persoalan saya yang mulai dan sebagainya dan seterusnya, paling tidak saya cuma berharap pahala-pahala saja membangun di sini. Paling tidak kita bersihkan sama-sama hati kita, dan tidak juga lepaskan kita dari dosa. Ada kemarin kecewa pembacaan doa, termasuk mungkin dosa juga. Tapi mudah-mudahan kita sudah minta maaf juga. Kesalahan teknis. Memang teknis itu selalu disalahkan. Kebetulan saya engineering, jadi teknis ya sudahlah. Kita terima saja apa adanya. Tapi tentu semuanya semangatnya kita mau semuanya baik. Semuanya mau adalah bekerja. Satu yang paling susah dari kita semuanya. Bagaimana menundukkan hati untuk mengikuti apa yang harusnya berjalan dengan baik. Bagaimana melihat bangunan ini. Kemarin di sini kita bangun banyak kegiatan-kegiatan yang kita tidak mau mangkrak. Sudah banyak kegiatan yang tidak sesuai. Sudah ditemukan barang-barang bukti di bawah-bawah sana. Sudah banyak yang kemudian membuat tempat-tempat yang kemudian lebih kepada hal-hal yang tidak melanggar norma. Akhirnya kenapa katanya dibangun? Itu laporan ke saya semua sejak saya wakil gubernur. Setelah saya jadi PLT gubernur, saya bilang kita bangun. Kita selesaikan barang ini. Dan alhamdulillah pas saya sudah pelantikan definitif, pertama kali dipakai. Dan ini sudah termasuk dengan sekitarnya penataannya. Dan kemudian ini dibangun Bapak Nurdin Abdullah yang di Lego-Lego ini. Saya juga menambah saja beberapa bagian di sebelahnya. Kemudian ini Pak Sarul yang mulai. Kemudian saya menyelesaikan semuanya. Bukan cuma ini yang kita selesaikan. Kalau ini dimulai Pak Sarul saya selesaikan. Pak Nurdin Abdullah yang rest area mulai saya selesaikan juga. Sudah selesai, sudah berfungsi. Itu cuma nama saja. Mereka nama saja. Saya juga nama saja. Gubernurnya adalah tetap gubernur. Tidak pernah berganti gubernur. Yang berganti adalah orangnya. Kita harus budayakan yang seperti ini. Dan kami minta sebenarnya ketika ada, kayak nanti ada PJ, satu saja yang kami minta. Apa yang kita minta? Bagaimana kemudian yang uang rakyat sudah mulai dijalankan. Kenapa? Jangan punya ide lagi yang terlalu baru kemudian belum bisa melaksanakan. Itu topi bisa melaksanakan yang baru. Saya itu bikin rumah sakit karena bisa selesaikan ini. Ada yang belum bisa selesaikan karena bermasalah dengan hukum. Kecuali bermasalah hukum saya selesaikan. Tidak perlu. Banyak mungkin perbedaan, banyak pendapat. Banyak yang sudah cerita, lentongi jurusnya Pak Gubernur ini. Kalau ada orang barangnya mangkrak, itu toh pergi selesaikan. Tapi kan sudah masuk anggaran 120 miliar. Saya tanggakan juga kurang lebih 100 miliar untuk selesaikan. Saya bisa bikin jalan 100 miliar itu sekitar mungkin 20 kilo. Ya, 20 kilo, 25 kilo bisa. Bayangkan 25 kilo bisa jalan. Bisa kurang itu pisang yang ditanam. Iya. Cuma salah juga, kenapa di tengah jalan ditanam pisangnya? Itu tanda bahwa ada pembangunan di tempat lain, di tempatnya belum dibangun.
Kalau tidak ada di tempat lain, pasti tidak ada yang ditanam pisang. Kan begitu. Sama pembagian sembako. Kenapa ada tidak minta sembako? Karena lagi ada pembagian. Kenapa ada permintaan untuk masuk lulus P3K? Banyak yang datang ke saya, Pak bisa enggak dibantu saya P3K? Enggak bisa. Kenapa ada permintaan P3K? Karena lagi ada pendaftaran, ada yang terima. Kalau tidak ada pendaftar sama sekali P3K, pasti semuanya tidak ada yang bicara. Ya kan begitu? Apalagi pembagian jilbab. Saya tidak mau di sini warna-warni jilbabnya, tapi kepentingan. Saya mau betul-betul murni adalah untuk ibadah. Bukan hal-hal lain yang saya maksud. Tetapi mereka juga mau beribadah. Mereka juga mau, kita kasih kesempatan. Silakan. Mau warna apapun kita terima di sini. Satu saja. Segitu masuk sini, sudah satu warna, satu kata. Bahwa kita hanya lillahi ta'ala masuk ke sini, insya Allah saling kita mengingatkan satu sama lain. Kayak mohon lagi, sekali lagi kita satu sama lain saling mengingatkan. Saya mungkin kadang-kadang juga tidak sadar. Berbicara hal-hal yang salah. Saya tempatnya mungkin salah juga. Banyak salah. Tapi hal yang paling penting dari kita, kalau Bu Ketua tidak ingatkan saya, Pak Sekda, para Forkopimda, para Pak Kiai, kalau tidak kasih ingat saya, termasuk kemarin ada salah Pak Pencandoi, kenapa diganti? Iya jadi saya juga baru berpikir, ada protapnya itu Pak, iya jadi ada protapnya. Saya telepon itu karokesra, oh ternyata baru dilantik karokesranya. Wah jadi kalau salah-salah sedikit, ini jangan di video off the record, nanti kita di masjid lagi, viral lagi. Wajar lah, saya bilang aku pergi minta maaf, apa yang salah? Pergi minta maaf. Ya, tapi insya Allah semuanya niatnya baik sebenarnya. Semangatnya baik karena 17-an Pak. Jangan dihalangi, sudahlah. Kalau ada kesalahan sedikit nanti kita perbaiki di tempat lain. Jangan dibawa satu kesalahan kemudian semuanya salah. Mabuk kita Pak. Saya juga tidak mau begitu. Bapak nanti tidak suka sama saya, nanti tidak saya undang terus. Setiap ada masalah saya tidak kasih izin terus. Nanti saya tackle semua, tidak boleh masuk CPI, tidak boleh masuk sini. Ada mobil teman bas program saya jangkau ke sini kalau dari Kemenak. Bahaya tuh. Nah, tidak boleh. Satu kesalahan dimaafkan. Dua kesalahan dimaafkan. Bahkan 99 kesalahan, 3 kali diulang salah, tetap dimaafkan. Kenapa ini diubah menjadi, sebenarnya bukan berubah. Masjid Kubah 99 Asmaul Husna. Karena kita mau masjidnya adalah Kubah, tapi 99-nya adalah Asmaul Husna. Kalau dibalik masjid 99, masjidnya 99. Kubahnya Asmaul Husna, tidak ketemui. Nah, coba. Kalau kemarin nama aslinya saja, misalnya contoh, tidak disambung dengan Asmaul Husna, masjid Kubah 99 saja, maksudnya apa? Maksudnya apa kasih? Kamu gitu. Tapi kalau masjid Kubah, ini Kubah semua penuh. 99 Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Ada lebih maknanya lebih kuat. Sehingga kita itu pun dipikir lama. Apa bagus ini? Oh Masjid Kubah, hampir-hampir Masjid Kubah 99 Andi Sudimas Sulaiman. Protes semua nanti orang semua. Janganlah. Kita bagus mengambil nama-nama yang masyhur Asmaul Husna yang paling dekat supaya kita semua begitu datang sini 99 Asmaul Husna. Semuanya berzikir dan bertasbih dengan menyebut nama kebesaran Allah 99 itu. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan bahwa masjid ini insya Allah pengurusnya sudah ada, penganggarannya APBD, ASN hampir 90% kayak 99% adalah semuanya ASN. Harapan saya ASN ini bisa bertanggung jawab secara penganggaran, secara fungsi. Dan memang saya sebutkan bahwa dalam syariah memang yang paling benar, menurut yang pernah sampaikan ke saya, semua tempat ibadah harusnya dipegang oleh pemerintahan. Kenapa? Kalau tidak dipegang oleh pemerintahan, maka suatu waktu nanti turunan keduanya, ketiganya sudah lain, tidak bisa masuk. Karena beda aliran. Tapi kalau pemerintahan gampang, tinggal diganti. Berganti selesai, masuk lagi yang baru, semuanya masyarakat bisa lagi kembali tarayomi. Alhamdulillah. Dan kemudian terakhir saya sampaikan, di sebelah ini kita bangun juga taman. 4 hektar, dia taman religi. Nah kalau itu sudah bisa dikasih sedikit bunga-bunga nama. Taman religi andalan. Kenapa? Karena kalau begini agak takut kita. Di situ aja sebelah. Nah cuma paling penting, itu memang kemarin atas permintaan dari rumah sakit yang besar itu. Kenapa? Kemarin kakak saya tertua meninggal karena sama. Itu tidak keluar dari otak jantung kanker. Kemarin sepupu saya ada stroke 1, otak jantung kanker.
Kemudian ada lagi masalah darah-darah semuanya. Sulawesi Selatan ini tidak bisa lepas dari itu. Maka kami pasti fasilitas besar-besaran supaya dia datang masuk. Jangan diributin. Diributin lari anggaran. Pernah kita ributin kereta api kan? 1,4 triliun sudah tidak ada lagi datang-datang. Coba pergi panggil lagi kembali. Saya setengah mati tanda tangan penlocknya. Saya tanda tangan cepat-cepat. Ada yang menolak, saya tetap tanda tangan. Saya bilang, saya tanggung jawab Pak Menteri. Saya tanda tangan sekarang. Pak Menteri tinggal kasih masuk anggarannya. Pak Gub, Pak. Karena sudah mulai orang keder juga kalau ada yang selalu ribut. Ini tidak boleh. Ada penyampaian itu bahwa 9-10 kekuatan kalau tidak berangkum menjadi sebuah kekuatan yang sama-sama satu nada. Tidak ada pembangunan. Berat. Ada saja yang sedikit mungkin di sini misalnya peresmian ngambek karena tidak disebut namanya tadi. Datang lagi kembali sini. Ngambek, langsung yang mengurus ini langsung keder ke siang. Mau bekerja. Belum tentu kalau dikasih masuk namanya bekerja tongi. Mau saja ngambil nama, jangan mi. Saya saja di Sulawesi Selatan ini, organisasi sudah banyak yang banyak tawari saya. Cuma satu organisasi yang saya terima. Itu pun saya sudah berhenti kemarin mengundurkan diri. Kenapa? Saya gubernur mengurus banyak ini. Ya, jangan terlalu banyak juga mau dikangkangi semua. Ya. Saya gubernur, tidak ada. Coba cek organisasi mana saya masuk, tidak ada. Saya bilang, jangan. Kenapa? Supaya saya gubernur, teman-teman bisa profesional untuk bekerja. Mau dibantu, datang lagi ke sini. Biar saya bantu. Tetapi memang ada yang bidangnya juga, jangan juga saya salahkan bahwa pejabat menjabat di organisasi, tidak apa-apa. Kalau memang dia bidangnya, tidak masalah. Teman-teman yang mau, boleh. Tapi jangan banyak sekali, nanti tidak jalan fungsinya. Nah, makanya saya mengapresiasi teman-teman. Ada juga memang kayak Pak, siapa itu yang ketua Panahan. Dia memang jago, dia pemain, memang jago mengatur. Kalau yang jago-jago mengatur itu biar mi. Memang ada waktunya tahu banyak. Tapi kalau eksekutif ini kasihan, yang kayak kita ini, banyak. Saya mohon tentu, tapi kalau ada nanti yang mau juga, nanti saya sudah buatkan juga di situ. Kalau usahanya, kalau ada penambahan silakan ditambah sendiri pengurus. Berembuk di dalam situ. Saya tidak sempat diingat semua nama-namanya. Ya. Terakhir saya sampaikan mohon dukungan supportnya. Di sini selalu ada penghafal. Kemarin kita penamatan sampai menangis-menangis semua penamatan kasihan peluk-pelukan. Mereka adalah penghafal-penghafal Quran tinggal di bawah sana. Mereka itu gabungan dari beberapa, dari Bulukumba, ada dari Lutim, ada dari mana, semuanya bergabung di sini satu tahun bersama. Jadi semua pesantren-pesantren yang mau kirimkan orang satu tahun bersama di sini di store. Tapi tidak dengan gurunya. Di sini sudah ada imam besarnya. Imam besar kita Pak Iqbal Coing kemarin terpilih dan beliau itu mohon maaf 30 juz tapi tidak melihat, cuma saya senang kalau berdiri di belakangnya. Kadang-kadang 7 halaman dia baca, saya tidak terasa. Kenapa? Karena dia tidak lihat saya. Dan saya yakin dia juga tidak berpikir membaca itu karena mau dilihat. Saya pernah tanya, apa yang dipikir? Saya tidak pikir lagi. Kadang-kadang tuh kita tergoda. Bilang, gak tergoda Kak Jo, aku dengar suaranya wanita itu. Masih tergoda katanya dengan suara wanita. Ternyata saya tes bacaannya. Saya jadi waktu malam iktikaf kemarin, saya bilang, dia datang anak-anak ke saya. Pak Gub, mau salat malam lagi. Kak, kenapa sudah mikir tarwih? Kenapa mau 2 kali tarwih? Bilang, enggak Pak, ada masalah malam lagi. Berapa Bilang, mau lagi ambil lagi 8 rakaat. Bilang, boleh. Syaratnya apa? Boleh, saya ikut juga. Karena ikut iktikaf ini. Apa? Ambil satu juz 1 rakaat. Langsung berpikir, diskusi lama di dalam. Pak Gub minta kita boleh lanjut malam-malam 1 juz 1 rakaat tapi. Jadi 8 juz mau dibaca sampai subuh, enggak apa-apa, sampai subuh. Kenapa? Dalam hatiku mati kalau betul-betul mengiyakan. Saya masuknya jangan sampai berselisih. Bilang, tidak Pak, kita ini antara yang golongan mana saja sudah sepakat, boleh salat malam lagi. Oke, apanya? Akhirnya datang. Nanti saya berhenti, Pak Iqbal Coim datang ke saya, Pak Imam Besar, bilang, Pak Gub, mungkin kalau 1 juz saya tidak ada masalah, saya bisa. Insya Allah bisa. Tapi kalau anak-anak ini mungkin kasih saja 7 halaman. Oke Pak, 7 halaman. Senangnya minta ampun. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf sekiranya ada kata-kata saya yang salah. Itu kata-katanya anak muda memang begitu. Mohon maaf Kak kalau salah Kak, karena saya adik bisa ditegur setiap saya ada salah. Kalau ada yang kurang tolong disampaikan ke saya secara langsung. Jangan mikir lewat mana-mana supaya insya Allah kita saling memahami sipakat atau sipakat lebih. Demikian dari saya, tentu kita meresmikan Masjid Kuba 99 Asmaul Husna. Coba saya tidak pernah salah ya. Alhamdulillah.
Tapi saya mau sebelum meresmikan saya mau apresiasi dulu beberapa orang yang berjasa di sini. ASN-nya adalah ada Andi Bati, ada Pak Marwan yang sering diperiksa kodong gara-gara dulu di sini. Pak Andi Darmawan Bintang. Siapa lagi Pak Andi Darmawan? Pak Patiwiri. Ayo Pak Patiwiri. Berdiri dulu. Ini Mi, kalau naliak kak ini seperti tiarap terus Pak, seperti bilang itu Pak Gub, seperti itu AK-47 itu kalau mati tembak, pokoknya aku berdiri, nah kena aku tuh. Siang malam dia ingat saya, pokoknya. Tapi terima kasih banyak Pak Patiwiri yang senantiasa selalu luar biasa, mati-matian membangun termasuk rest area. Ini dikejar lagi 6 proyek. 6 proyek itu pertarungannya besar. Menghilang atau muncul, pokoknya timbul tenggelam ini barang. Pokoknya AK-47, kapan ada 6 tidak muncul, salah saya dia Pak. Jadi begitu. Tapi Pak Patiwiri orang yang tangguh. Saya tahu, saya kejar begitu karena bukti sayang saya sama dia. Kalau tidak sudah hilang kemarin di pelantikan kemarin. Tapi itu adalah bukti saya suka. Beliau pernah berhenti di non-job, saya yang ambil kembali Pak Patiwiri. Dan kenapa? Karena saya tahu kelas kerjanya beliau. Berapa pekerjaan tahun lalu, 100% dia kerjanya selesai. Meskipun ada yang telat, tapi selesai semua. Dan saya minta, ada 6 perjanjian kita, saya turunkan dari 20, sekarang sudah tinggal 6. Saya kasih kelonggaran, mudah-mudahan insya Allah selesai. Saya mohon maaf terlalu lebihku Pak Kiai, Pak Prof Muammar, semua Forkopimda dan para bupati dan Ibu Ketua, kalau ada saya salah-salah kata, mudah-mudahan kita sama-sama bersatu menjagarkan pikiran di sini insya Allah. Jadikan ini tempat untuk kita beribadah dan menimba pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cunak-cunuki di kampung tak di mana segala macam, kesini Miki, insya Allah berdoa di sini siap. Terima kasih banyak. Selamat kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita resmikan Masjid Asmaul Husna Kuba 99 atau tak balai mi? Masjid Kuba 99 Asmaul Husna dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian selamat kepada selamat, kurang semangat. Dilanjutkan penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya Masjid Kuba 99 Asmaul Husna oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Mohon berkenan mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para anggota Forkopimda Sulawesi Selatan, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bupati Wajo, penjabat Bupati Takalar, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Izin kami sampaikan kepada rekan fotografer supaya mundur beberapa langkah ke belakang. Biar kubah dari Masjid Kuba 99 Asmaul Husna ini bisa kelihatan. Dilanjutkan penyerahan mesin pembersih dan pengepel lantai untuk Masjid Kuba 99 Asmaul Husna oleh Ketua BNPD Sulawesi Selatan yang juga selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan kepada pengurus Masjid Kuba 99 Asmaul Husna. Dan selanjutnya penyerahan bantuan pelengkap landscape Masjid Kuba 99 Asmaul Husna oleh Direktur Utama PT Bansul Selbar kepada pengurus Masjid Kuba 99 Asmaul Husna yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Dilanjutkan sesi foto bersama.